Jadi di perkapalan tuh karena lebih berdasarkan trust ya. Selama saya di perkapalan itu lebih ke trust sih, trust dan, trust itu lebih besar daripada, uang DP gitu. Oke Pak, Bro Roland, kita mulain ya. Kita ngobrol santai aja sih, Siap. sambil kenalan, sambil juga sharing. Anyway, sebelumnya saya mengucapkan thank you dulu buat Bro Roland ya, sudah berkenan untuk sharing di acara kita Demobis ya. Sudah nyempatin waktu juga untuk hari ini, nyiapin waktu 60 menit ke depan untuk ngobrol-ngobrol ya. Thank you so much ya Bro Roland. Semoga apa yang disiapkan, apa yang diberikan kepada audiens juga bisa berlipat kali ganda kembali kepada Bro Roland, dan moga-moga hari ini juga bisa kita memberikan insight kepada teman-teman audiens ya dalam hal sharing bisnis hari ini. Itu. Nah, anyway Bro Roland, kita biasanya waktu ngobrol-ngobrol seperti ini, kita ini nggak hanya mengulik soal bisnisnya gitu ya, nggak mengulik soal topik bisnisnya saja, karena topik hari ini teman-teman yang nonton nantinya ya, kita akan ngobrol soal menggali digitalisasi usaha perkapalan di Indonesia. Ya, jadi anyway teman-teman mungkin yang hari ini bukan bisnisnya perkapalan, tapi mungkin ini juga sangat penting Anda teman-teman perhatikan ya. Kenapa? Karena kondisinya itu cepat lambat gitu ya. Kalau misalnya Anda sebagai pengusaha gitu ya, mungkin sekarang pengusahanya Anda level regional ya. Tapi mungkin ke depannya kalau Anda sudah masuk ke level nasional atau mungkin ke level internasional gitu ya, Anda akan butuh namanya kapal pastinya gitu ya. Minimal untuk pengiriman gitu ya, atau antar pulau itu juga butuh kapal. Jadi Anda juga perlu minimal belajar gimana sih bisnis perkapalan sekarang ke depan, gimana sih, apa sih hubungannya kapal dengan bisnis saya, karena kapal terkait dengan freight-nya, ongkos angkutnya juga pasti akan berpengaruh kepada bisnis Anda. Jadi minimal Anda juga bisa belajar. Nah, tapi mungkin sebelum kita ngobrol soal topik yang utama nih bro gitu ya, kita lebih seneng kalau kita ingin mengulik gitu ya, gimana sih gitu ya kisah hidup, kisah sukses, kisah jatuh bangun gitu ya dari seorang Bro Roland gitu ya, supaya yang dipandang teman-teman itu tidak hanya yang suksesnya saja, tapi bagaimana sih seorang Bro Roland ini bisa mengatasi lika-liku kehidupan sampai saat ini dan bisa survive di industrinya sampai saat ini. Boleh nggak bro diceritain soal kisah hidupnya? Oke, terima kasih Bro Dedi udah mengundang saya ke hari ini di acara di consulting ya. Siap, ya. Siap. Di Ngopis, brother. Di Ngopis. Ngobrol bisnis di consulting, ngobrol bisnis. Ya, kan salam kenal juga kepada teman-teman ya, teman-teman dan mungkin komunitas di Ngopis gitu. Ya, kalau saya perkenalan diri dulu ya, nggak kenal maka tak sayang, Mas. Yes. Kalau saya ini dibilang muda juga nggak muda, tua juga nggak tua lah ya, mungkin. Nanggung gitu ya, dari. Kelihatan muda ya, tanggung ya. Siap. Ya, nama saya Roland, saya founder dari Zonasi. Jadi membangun bisnis itu ya pasti ada ups and down lah ya, ups and down. Tetapi kalau dari sisinya zonasi sebenarnya baru dibangun itu 2 tahun lalu. Ya, jadi mungkin di awal-awal 2020 sebenarnya. Awal sampai akhir pertengahan 2020. Mungkin kalau mau cerita ya sedikit itu mungkin sebelum lah kenapa saya bisa membangun zonasi gitu ya. Zonasi memang kalau saya bangun karena frustasi sih, sebenarnya frustasi ini ya banyak hal yang membuat saya frustasi dan akhirnya saya membangun zonasi. Jadi di perkapalan itu sebenarnya di Indonesia itu kalau dibilang teknologi ya itu masih sangat masih sangat tradisional lah, mungkin masih sangat awam di tentang teknologi, terutama di pelayaran gitu. Jadi lebih ke dealingnya itu secara perorangan by phone, dan zaman dulu ya belum ada WhatsApp ya, belum juga ada WhatsApp segala macam. Jadi masih per telepon ya, bisa dilihat ya kalau saya nggak gitu muda nih. Ya, jadi kalau kita mau mencari kapal, dulu saya mau mencari kapal itu tidak segampang
Mungkin sekarang ya ada WhatsApp bisa melihat, memfoto, memvideokan segala macam sebelum kita mendilkan satu transaksi gitu. Jadi mau mencari kapal itu kita harus bertelepon ke orangnya dan kita nggak tahu nih apakah orang ini adalah benar ship owner atau hanya sebatas orang yang tahu atau orang yang nggak benar gitu loh. Jadi nah, di sana juga saya sering ketemu sih dengan bisa dibilang ship broker juga yang berada di tengah. Jadi antara ship owner dan cargo owner. Dan ship broker ini ya biasalah kalau kita tanya apakah ada kapal, pasti ada dong. Mana pernah ship broker bilang nggak ada, pasti ada gitu loh. Nanti ada nggak adanya nanti terakhir deh, yang penting ada dulu gitu loh. Yes. Ada Pak, ada stok ya. Ada aja pokoknya gitu ya. Adanya pokoknya. Ya udah. Kalau gitu, oke, kapan saya bisa lihat deh kapalnya gitu kan. Ya akhirnya saya ke sana, kita melihat kapal deh. Dan ke kapal itu ya, saya di Jakarta, kapal itu nggak harus kebanyakan nggak di Jakarta, kapal itu pasti ada di Sulawesi, di Irian, di mana deh di satu Indonesia, dan itu pasti membutuhkan biaya nih untuk traveling, pasti ya, pasti traveling cost dan penginapan dan sebagainya. Nah ini curhat sedikit dan itu saya sebenarnya mencari kapal dari Batam sampai ke Papua. Nah itu kapalnya kebetulan yang dikatakan ada itu sebenarnya katanya di mana, kalau Surabaya, nggak begitu jauh lah ya dari Jakarta. Kita terbang nih ke Surabaya, ngecek, akhirnya pas di lokasi ya diinfokan bahwa Pak kapalnya belum nyampe nih, besok nyampe. Oke, ya udah, akhirnya delay. Memang kalau kapal itu kadang terjadi delay itu wajar gitu. Dan akhirnya saya pun menunggulah, oke, delay 1 hari, berarti saya nginep dulu sehari deh. Besok nih ya ditanya lagi, Pak gimana kapal udah nyampe belum? Bentar, OTW nih, kayaknya ada cuaca. Nunggu lagi 1 hari, 2 hari, 3 hari. Akhirnya bilang, Pak, kayaknya ini hari ke-3, ke-4 deh. Kayaknya nggak bisa saya nunggu lagi. Ada nggak kapal pengganti? Akhirnya dibawalah saya kan ke kapal yang sebenarnya kapal itu kapal pengganti lah, bisa jadi kapal pengganti. Dan setelah saya mengecek kapal itu, ternyata kapalnya mungkin ownernya tuh mengalami kendala di sisi financing. Ya akhirnya kebetulan pas saya naik ke kapal itu sama sekali tidak berawak kapal, ya kan. Dan ruang kemudi dan segala macam itu udah kosong. Jadi saya tanya, ini kapalnya kapal apa gitu loh, kenapa ini, gimana dioperasikan ya? Oh nggak apa-apa Pak, Bapak DP, kita pasti menyiapkan kapal ini ready gitu. Ya kan, DP-nya berapa nih? Kan saya bilang kan DP-nya berapa? Ya kalau kapal kan lumayan ya, harganya itu 1 M di atas untuk sekali jalan gitu kan. DP-nya ya udah Pak, nggak apa-apa 300 juta deh. Wah itu memang ya, itu mungkin cerita 10 tahun lalu. Ini memang sayanya tidak berpengalaman, sayanya mungkin terdesak juga dengan jadwal, melihat kapal itu nggak mengira tuh kapal itu bakal akan ada banyak masalah gitu. Dan itu akhirnya terakhir kita nego, akhirnya DP-nya itu kecil gitu, 10 juta. Akhirnya saya DP deh 10 juta. 10 juta. Tunggu 2-3 hari itu juga udah gak ada kabar gitu kan. Nah menurut saya, wah ini gawat nih, udah gak ada kabar. Akhirnya ya dibawa lagi nih ke, sorry Pak, kapal ini nggak bisa, kita ke kapal ketiga dan seterusnya. Dan ujung-ujungnya nih memang kapalnya nggak ada gitu loh. Brokernya juga mungkin mencari A, B, C, D. Itu akhirnya saya terpaksa harus mencari kapal lain nih untuk mengirim barang dari dari mana, Batam sampai ke Papua. Jadi tapi itulah, kita nganggap 10 juta itu sebagai pelajaran yang mahal gitu. Uang sekolah ya Pak ya? Uang sekolah. Kalau kita mikir terus ya, 10 juta hilang 10 juta, itu malah kita down.
mending kita Yes, kerja lah, yes, yes. bayar uang sekolah deh, gitu. Yes, yes, yes. Ya, jadi bukan itu aja sih. Jadi di perkapalan tuh karena lebih berdasarkan trust ya. Selama saya di perkapalan itu lebih ke trust sih, trust, dan trust itu lebih besar daripada uang DP gitu. Itu salah satu sisi. Sisi lain juga tentang mungkin bayar BBM ya, bayar bahan bakar. Bayar bakar juga itu kita harus cash dulu loh, harus bayar DP dulu. Datang kapal nempel, tuang, katanya udah tuang, sebelum kapalnya jalan, itu juga kita harus bayar, baru bayar 50% gitu. Jadi awalnya itu juga trust. Trust itu ya akhirnya itu juga kita pernah kena, karena pertama kali juga. Jadi kita bayar. Kena juga di BBM, brother berarti. BBM pernah kena juga di BBM. Oh, nice. Jadi ya pelajaran juga tuh ya. Pelajarannya makanya kalau di perkapalan itu mahal banget sih. Oke. Banyak lah. Jadi di perkapalan itu bukan hanya ini, dan banyak juga tadi kapal ditahan, di ini ya banyak lah di laut itu, banyak misal mafianya juga lumayan, ya kan, lumayan banyak. Jadi ya itu semuanya nggak diajar ya di sekolah ya. Jadi didapatkan ini hanya kalau kita pas praktek kerja nih. Iya. Ya, jadi akhirnya karena kita merasa, waduh, kok susah banget sih. Maksudnya di perkapalan emang tidak semuanya based on trust, ya kan. Tapi trust itu nggak apa-apa. Yang penting kan bisa kita risknya bisa kita kecilkan gitu, ya kan. Trust sejauh apa sih gitu. Nah akhirnya kita by learning akhirnya tahu kalau untuk kapal, mencari kapal atau mencari vendor itu kita harus lihat deh legalitas perusahaannya itu loh, terutama ada NIB nggak, ada NPWP nggak, dan segala macam. Nah untuk kapal itu sebenarnya sekarang udah lebih high tech. Jadi kita sebenarnya sekarang kita bisa cek ke Departemen Perhubungan. Apakah kapal ini pemiliknya si A, apakah kan si B, itu bisa dicek online. Sebenarnya itu dulu masih nggak bisa, jadi masih asumsi banyak. Oh kelihatan Bro Dedi ini kayaknya tampang juragan kapal nih. Oke, kok DP deh. Nah dulu gitu. Kalau dulu nggak bisa ngecek soalnya, brother ya dulu ya. Nggak bisa ngecek. Jadi karena perkembangan zaman, akhirnya mulai ada online, go digital. Ini walaupun hanya tidak selalu terupdate, tapi quite good ya untuk kita untuk mengecek legalitas kapal ini. Tapi itu dari sisi kita. Kemungkinan teman-teman kita juga, kalau saya lihat itu juga banyak sih yang kena banyaklah cerita. Kalau kita kumpul-kumpul sama teman-teman perkapalan itu pasti ada deh cerita-cerita mirip-mirip sih, 11-12 sama gitu loh. Mungkin mereka lebih besar, saya punya lebih kecil, 10 juta kan, mungkin mereka berapa M kali ya. Ditipu juga kondisinya, mereka dapat customer supplier yang kurang baik, makelar yang kurang baik, itu brother ya. Betul. Dan di sana akhirnya saya membangun nih, karena kasihan juga sih teman-teman di samping, karena yang baru mulai atau melihat kok perkapalan ini kurang menarik ya, terutama untuk para milenial nih. Karena para milenial ini banyak pemilik kapal, kita lihat anaknya ini nggak terusin nih bisnis kapal nggak diterusin, malah yang diterusin itu buka restoran, buka kafe, buka ini. Mungkin karena menurut saya ini pelayaran ini agak keras itu ya, Badr ya. Hard world ya, hard business. Iya. Bisnis keras itu ya. Bisnis keras, trust, dan harus ke kapal, harus hadapi mafia, harus hadapi ABC, gitu. Jadi mungkin orang-orang milenial sekarang ya kurang menarik lah ya, gitu. Jadi dari sana akhirnya kita, why not kita saling share. Jadi kita sama pemilik kapal, sama vendor-vendor kita kenal, kita akhirnya membuat satu WhatsApp group. Pas lagi populer ya WhatsApp group. Oke, kita buat deh satu komunitas. Itu kebetulan
lumayan sih itu sampai kuota kita saya maksimum tuh. WhatsApp grup kan bisa berapa? 256. Ya, bisa 256 ya sampai Ya. maksimum. Akhirnya kita bilang, wah rupanya WhatsApp grup ini ada batasnya ya. Gimana kita untuk melalui ini, dan banyak fitur-fitur yang nggak bisa kita gunakan. Akhirnya itulah kita membuat satu komunitas namanya Kapal Aku. Kapal Aku itu kenapa, pada tanya nih, kenapa namanya Kapal Aku? Sebenarnya ini juga kita nggak kepikiran ini akan kita buat jadi suatu komunitas gitu loh. Kita ada paling gampang itu apa? Kalau nama paling gampang MyShip aja lah, MyShip Kapal Aku deh di Indonesia. Makanya kita nggak mikir juga itu. Maksudnya kalau orang kan mikir keren-keren tuh namanya kan apalah gitu kan. Kalau kita udah nggak mikir, mainnya cepet aja pokoknya, besok jadi gitu loh, malam ini jadi gitu. Karena WhatsApp kita udah terlalu full, akhirnya kita buat aplikasi yang namanya Kapal Aku. Nah, Kapal Aku ini kita menggabungkan semua vendor-vendor, galangan kapal, pemilik kapal, pencari pemilik muatan, sebagainya nih, sebanyak mungkin deh kita kumpulin, masukin ke grup ini. Kita sharing, kayaknya sharing grup komunitas gitu kan. Ya tidak disangka sampai sekarang sampai 5 ribuan member di dalam. Wow, keren. 5 ribuan member ya Dan brother ya. Keren. Udah 5 ribuan member, dan ini trafficnya juga per hari ratusan user ya per day. Dan kalau teman-teman mau tahu nih, mau membuka bisnis pelayaran, mau tahu kena tipu lah, kena apalah, kena inilah, bisa tuh. Kita kebetulan ada satu thread pelaporan. Wah itu asik tuh kalau baca. Itu malah view paling tinggi tuh. Orang masuk, apa nih thread pelaporan nih. Jadi kita study kasusnya. Ada orang tentang owner A ngaku sebagai ini, tapi setelah DP berapa lari. Nah pas saya baca, rupanya 10 juta tuh murah juga ya. Diskon kali. Ada yang 40, ada yang 100 kalau saya baca kan. Nah sampai muka-mukanya ditempel tuh, ada tuh namanya thread pelaporan. Nice. Nah jadi Kapal Aku itu kita bangun sebagai satu komunitas untuk saling sharing tentang dunia pelayaran, dan ini juga membuka sih mata ke milenial ya, bahwa di maritim sekarang kita udah go digital loh, ada forumnya, ada komunitasnya, ada segala macam gitu. Jadi ini juga kita meng-attract para milenial untuk ayo kita juga nggak melek banget di IT lah, kita di teknologi kita sudah mulai berkembang gitu. Nah dari sana ya akhirnya memang agak susah ya kita untuk filter member-member di Kapal Aku. Kita nggak bisa, dulu kita lakukan kalau mereka sudah verifikasi, mensubmit kartu namanya, kita pakai kartu nama dulu. Submit kartu nama deh, PT ini, kalau kamu dari PT ini, oke, kasih kartu nama deh, scan ke kita, udah itu NIB, NPWP dan segala macam legalitas perusahaan. Kita kasih centang tuh, ada namanya di forum, ada centang biru gitu loh, verified. Gitu. Nice. Instagram, IG verified. Tapi itu secara perorangan ya. Akhirnya kita melihat dari Kapal Aku ini kan sebenarnya free. Gimana kita mulai membuat ini ada premiumnya gimana sih? Nah akhirnya nih sekarang kita membuat nih zonasi, dan kata zonasi ini udah nggak kayak dulu. Kapal Aku pokoknya MyShip aja deh. Kita pikirin namanya zona, karena ini kita adalah platform untuk mempertemukan cargo owner dengan ship owner. Jadi satu platform. Oke, jadi ke depan ya kalau Bapak ingin mengirimkan barang dari A ke B, ya Bapak tinggal masuk, cek, submit, nanti akan ada bidding. Ada bidder dari ship owner untuk cargo Bapak. Gitu. Dan kenapa kita masukin namanya zonasi, karena itu kayak pemetaan. Dari zonasi, tapi C-nya SIA untuk laut gitu. Ya. Nah, itulah dimana zonasi itu terbentuk. Jadi zonasi ini lebih ke B2B ya, perusahaan yang register itu adalah perusahaan, bukan perorangan.
kalau kapal aku itu adalah yang register itu perorangan gitu, karena merupakan suatu komunitas gitu. Nah, dan sekarang udah berjalan 2 tahun, kapal aku, zonasi ini sudah mempunyai kapal yang keregister ada lebih dari 200 kapal, 100-an ship owner. Kalau cargo ownernya itu sekitar 40-an cargo owner yang tergabung dengan kita, dan sekarang kita juga lagi kerjasama nih dengan salah satu brand lah, bisa dibilang brand yang besar untuk distribusi kapal, distribusi mobil. Mungkin Bapak kita semuanya pakainya brand ini gitu loh. Kita lagi kerjasama untuk melakukan integrasi sih antar sistem mereka dengan sistem kita gitu. Jadi keren. Ya kalau kita dengar 200 kapal mungkin besar, tapi sebenarnya itu nggak sampai 1%. Di Indonesia ini total kapal itu ada sekitar 35.000 kapal. Jadi 200 itu nothing sih sebenarnya, nggak sampai 1% kali. Oke. Tapi 200 ini kan di dalamnya zonasi tadi ya, brothers ya? Ya, betul. Nice. Ya, we are still growing, tapi kita step by step lah, karena kita juga itu sih, kita dibangun dengan 2 fitur utama, yaitu transparansi dan kepercayaan. Trust tadi ya, brother ya, tetap dipakai ya. Tetap trust ya, trust. Dan tapi gimana kita memanage trust ini? Trust ini kan subjektif ya, subjektif banget. Jadi gimana kita lebih ke memanage resiko yang tinggi, ya kan? Trust itu kan bagi business owner kan risknya tinggi banget. Gimana kita minimize the risk? Dan itu kita lakukan banyak berbagai tahap verifikasi sih, sampai kita kayaknya Zoom bareng. Dulu sih kita langsung nyamperin tuh ke kantor untuk melihat. Oh ini Bro Denny ya, oh di kantor ini kah? Oke, jadi kita kayak ada verifikator lah gitu. Ya itulah plus minus kenapa gimana zonasi ini dibangun ya, karena sayanya menggunakan dan karena frustrasi gitu loh. Oke. Selalu ada peluang di tengah-tengah masalah ya, brothers ya. Semua peluang melahirkan ini bisnis baru sebenarnya. Yes. Setiap masalah selalu menghasilkan bisnis baru tuh. Iya. Nice. Oke, brother, pengen ngulik dikit nih, brother. Bro lah cerita kalau kondisinya pertama kali bro terjun di bisnis perkapalan kan juga bukan hal yang gampang gitu ya, ada yang ketipu gitu ya, terus sampai akhirnya dari kapal ketipu gitu ya, terus buat kapalnya pun akhirnya kena BBM gitu ya. Kalau boleh tahu nih bro gitu ya, apa sih bro yang membuat bro akhirnya memutuskan untuk memilih bisnis perkapalan? Apakah bro dulu pernah bekerja di bisnis yang lain atau malah sudah dari awal di perkapalan, itu gimana mungkin bro? Saya sebenarnya background saya ya sebenarnya di computer science sih. Saya adalah programmer. Bilang, kamu ini apa nih kan? Pada tanya, kamu kapten kapal atau pernah kerja di kapal atau apa gitu? Enggak sih, sebenarnya I'm a IT programmer. Nice, kelihatan ya. Oke, nice. Jadi dari sana sebenarnya saya, saya cerita sedikit ya, di IT dulu agak susah ya, maksudnya untuk convince our parents. Di tahun berapa ya, tahun 2000 lah ya, pas baru ada Friendster mungkin ya, saya nggak tahu bro tahu Friendster nggak sih? Tahu. Berarti ya kita seumuran gitu, kelihatannya. Seumuran gitu. Nah, teman-teman nggak perlu tahu ya umurnya kita berapa ya, yang penting kita seumuran aja gitu. Pas Friendster baru kita tahu nih, ada Friendster nih, ada masih zaman Napster. Nah, kalau Napster pasti pernah download deh gitu kan. Iya. Nah, itu kita IT juga agak susah ya untuk convince parents kita, lo mau kuliah apa sih, mau ambil mata pelajaran apa sih? Kayaknya gua mau IT deh.
IT lu keluar kerjanya jadi apa? Kalau lu ditolak nih di Microsoft, jadi apa kamu kan? Bingung juga ya kita jawabnya ya. Orang tuanya bro yang ngomong gitu. Iya. Oh oke. Iya. Memang dari dulu saya nggak tahu ya sukanya memang teknologi komputer dan dulu saya bisa ini sih bantuin perbaiki semua komputer karena otodidak juga kan. Oh nice. Ya, so memang dari sana sukanya programming dan pas keluar itu Macromedia Flash, Visual Basic, nah itu ke Gramedia beli buku, ngoding sendiri gitu loh, ngoding buat database kantor atau apalah ya. Keren. Ya, tapi ya itu dulu agak susah ya didukung oleh orang tua ya gitu. Tapi ya memang dulu keras kepala lah, akhirnya ya diperbolehin ya untuk mengambil jurusan tersebut. Nggak seperti sekarang ya. Sekarang mungkin kalau kita mau ambil IT, Traveloka, boleh ngomong brand nggak sih? Atau ojek online yang hijau? Boleh lah brother, boleh. Tapi nggak usah terlalu yang bombastik gitu. Ojek online kita bilang kan, atau apa kan pasti oke, itu kayaknya future-nya is good. Tapi ya sekarang dulu wah susah banget. Dan memang benar setelah keluar setelah tamat cari kerja, setengah mati cari kerjanya. Gak gampang. Waktu tahun itu soalnya brother ya, tahunnya waktu bro lulus mungkin belum terlalu booming untuk IT yang dulu kan. Saya 2002 kayaknya lulus 2002. Jadi belum booming, orang tahunya cuma Microsoft deh. Nggak, Google juga belum deh, masih Microsoft, Yahoo. Yes. Yahoo dulu yang lebih kencang kan daripada Google dulu. Itu setelah apply, di call dan sebagainya ya nggak ada follow up sih. Akhirnya ya kerjanya tahu nggak gimana? Saya juga nggak tahu. Yang penting pasti interview, tiba-tiba dipanggil interview nih, jauh lagi kan saya interview. Tapi ini di luar negeri ya, di Australia. Kebetulan saya kuliahnya di Australia. Di Australia, pas di interview, itu saya nggak tahu perusahaan apa, yang penting di interview langsung bilang, bisa nggak ini langsung hari ini kerja, jam ini, sekarang lo kerja. Bisa, kok bilang. Emang udah cari kerjaan udah sebulanan kan. Oke aja gitu kan, pas masuk ngoding, baru tahu tuh codingan apa. Kenapa mereka butuh banyak ini. Itu judi online. Jangan dikaitkan dengan yang sekarang ya. Iya. Bukan lain ya. Beda ya, lain. Oke. Ya, jadi ya itu sih. Tapi agak asik ya di sana. Memang dulu judi online ini memang sebelum kita tahu tentang se-advance ini, kita udah tahu dulu ini udah sampai buat judi online, cara membuat algoritma dan sebagainya. Canggih banget sih dulu di Australia ya. Jadi ya bisa dilihat pas saya balik ke Indonesia itu bedanya jauh banget sih. Ya, jadi after that akhirnya saya ke Singapura karena ada penawaran dari Singapura untuk bekerja di perusahaan logistik dan pelayaran sebagai IT. Jadi lebih ke IT untuk database warehousing dan juga untuk monitor truknya kemana aja. Jadi jadi mereka ada satu control center di dalam tuh kelihatan tuh drivernya sekarang lagi ngapain gitu. Apakah kalau dia bilang yang sering terjadi itu yaitu pas mereka call, kamu di mana nih? Saya lagi tunggu nih di pelabuhan. Sebenarnya dia lagi di rumah gitu. Tadi bisa dilacak ya sampai speednya dan sebagainya. Jadi satu komputer besar, satu control center bisa melacak seluruh armada dia termasuk kapalnya. Dan itu kita mantap banget gitu loh. Akhirnya saya juga diajak ke atas kapal itu, ke Batam, ke atas kapalnya untuk melihat kapal ini seperti apa sih. Jadi apa yang kamu lakukan, kamu tahu nih lapangannya itu seperti apa. Jadi kita dibawa ke pelabuhan, dibawa ke melihat armada dia, crane, dan juga kapal-kapalnya.
Nah, di sana pas saya lihat kapal, itu saya lihat, keren juga ya kapal ya, segitu besar. Kita masih kecil, kayak kita melihat pesawat lah ya. Mungkin orang-orang kalau lihat pesawat itu, keren loh pesawat ya. Gimana barang sebesar ini bisa terbang gitu kan. Kalau saya beda, karena saya memang diintroduce di kapal, saya juga melihat kapal itu keren gitu kan. Jadi kalau di rumah-rumah orang-orang ada miniatur kapal, kalau saya di rumah tuh miniatur kapal. Kalau orang kan pesawat, saya miniaturnya kapal-kapal semua. Kapal. Nice. Jadi memang di sana menimbulkan keingintahuan untuk di bidang pelayaran itu sebenarnya seperti apa. Jadi dari IT saya sebenarnya masuk menjadi sales di pelayaran untuk menawarkan jasa pelayarannya lah, dan juga mencari kapal-kapal substitute ya, jika kapal kita nggak available, kita harus mencari kapal-kapal lainnya. Ya itulah saya sampai harus ke Indonesia, ke Surabaya untuk mencari kapal untuk perusahaan. Nah, gitulah ceritanya. Ya akhirnya kita lihat pelayaran itu sesuatu yang sangat atraktif ya menurut saya ya. Memang masalahnya banyak, cumanya juga challenging buat kita. Nah akhirnya saya dipost ke Indonesia untuk melakukan marketing sih di sana, di cabang Indonesianya gitu. Oke. Nice. Jadi asal muasalnya malah memang dari seorang IT yang memang hobi ya untuk mengetahui terkait dengan teknologi, larinya ke industri perkapalan pertamanya gitu ya, untuk membantu. Dan akhirnya sekarang malah buat komunitas gitu ya untuk perkapalan. Luar biasa. Oke, Brothers, pengen tahu Brothers, waktu berjalan tak rasa mungkin Brothers sudah berkecimpung di dunia perkapalan pasti lebih daripada 10 tahun ya Brothers ya. Mungkin lebih, bahkan mungkin lebih daripada 15 tahun mungkin. Nah, itu apa Brothers yang Brothers rasakan waktu berkecimpung di sana? Apakah tadi kan Brothers suka cerita dari tipu dan kawan-kawan, mungkin ada nggak Brothers 1 atau 2 kisah gitu ya yang benar-benar membuat Brothers down gitu ya? Dan mungkin ada enggak? Maksudnya gimana sih cara Brothers mengatasin gitu ya keterpurukan mungkin yang pernah Brothers hadapin mungkin ya di dalam industri perkapalan, kalau boleh ada ceritanya Brothers. So far sih belum sih ya, belum ada yang buruk lah. Mungkin the God still bless me so far. Nice. Nggak sampai terpuruk banget. Mungkin yang terpuruk itu juga di pas kondisi minyak jatuh ya. Oke. Setelah kondisi minyak jatuh itu memang di mana kapal-kapal kita ya semuanya lumayan ini ya, maksudnya di-cut kontraknya. Oke. Ada yang drop jadi 50% yang kemarin mungkinnya sewanya 1M, sekarang tinggal 500, bakal lower. Jadi gimana kita gimana kita nutupin nih karena di secara kalkulasi sih gak masuk sebenarnya. Nah itu caranya akhirnya kita gimana ya, akhirnya kita juga harus cut operational cost, cut a lot of things. Jadi lumayan agak susah untuk apa yang kita buka lubang, gali lubang, nutup lubang lagi itu. Secara financial. Tapi kalau secara emosional itu pernah juga, tapi bukan terpuruk ya. To me is something to learn. Pas saya masuk di perusahaan memegang, pas saya ke Indonesia itu memang banyak karyawan yang resign. Ya itu mungkin saya nggak tahu faktornya apa, tapi faktornya bisa aja karena kita try to cut operational ya, jadi banyak yang mungkin kurang senang ya kalau kita cut operational. Kita mulai mengaudit apakah
operational cost ini sesuai dengan aktual gitu. Jadi di sana hampir semua karyawan the resign, I think left 2. Itu kayak ngulang lagi dari awal ya, brother ya. Betul. Buat perusahaan baru itu kelihatannya. Tapi kalau saya lihat ya ada yang lebih worse lah ya. Worst-nya mungkin depresi, dikejar-kejar sampai lari ke luar negeri. Saya rasa itu lebih worse lah. Untuk me, kalau resign itu sih bisa dicari. Dan itu juga menjadi satu learning curve sih buat saya. Learning curve atau turning point lah gimana. Kenapa turning point? Karena itu membuat saya menjadi kayaknya kita nggak boleh terlalu dependent dengan satu orang gitu loh. Kan banyak perusahaan-perusahaan yang kecil ya, atau perusahaan apa ya namanya ya, banyak perusahaan tradisional lah itu semuanya diberikan wewenang, kewajiban dan tanggung jawab semuanya satu orang. Jadi orang itu adalah orang yang sangat udah kayak kopian dari bos gitu, kopian dari decision maker. Nah, ketika orang ini resign atau terjadi atau masalah atau apa, jadi perusahaan itu juga ikut goyang gitu. Jadi sebenarnya ya perusahaan itu tidak boleh too dependent, dan akhirnya kita membuat satu sistem yang dimana kita harus ada SOP, kita harus ada visi misi perusahaan, kita harus ada target masing-masing, dan kita membuat nggak boleh satu orang itu take care of so many things. Jadi satu orang itu akhirnya kita hire ada, kamu memang SOP-nya di HRD, kamu procurement. Akhirnya kita build bisnis yang lebih teratur gitu loh. Ada SOP-nya masing-masing, ada targetnya masing-masing, ada KPI-nya masing-masing. Jadi bukan dua orang, ini kamu ngurus semua deh, cari vendor semuanya kamu dua urus. Kayaknya agak riskan ya menurut saya. Nah, itu memang satu proses yang harus kita lalui ya. Akhirnya kita learn and become a better company gitu. Nice. Jadi gara-gara orang-orang resign itu malah bro banyak belajar ya, brother ya. Banyak belajar akhirnya buat SOP, buat sistemasi, buat aturan main dengan karyawan, dan tuh mulai di 2 or 3 people tadi akhirnya mulai balik lagi ke normal, brother ya, atau bahkan lebih besar gitu ya kondisinya. Ya kita skillnya lebih cepat gitu aja. Jadi kita kalau ada project atau apa, skillnya lebih maksudnya lebih gampang untuk maju lah daripada everything have to be dependent on few people who is powerful enough ya gitu lah. Brothers, ini pengen dapat searchingnya dari Bro nih. Mungkin juga teman-teman juga perlu dengar gitu ya, dari seorang Bro Roland gitu ya. Karena I think many people, many company get the problem like that. Mereka punya tim gitu ya, yang mungkin juga nggak terlalu maksimal, tim yang sudah lama, tapi ketika mau berubah susah. Tapi begitu mau berubah, ownernya yang biasanya takut, brothers. Karena takut anak-anaknya resign gitu ya. Tapi ini cerita yang menarik dari Bro ketika resign dan turning point-nya bagus nih. Ini kalau Bro lihat, brother, maksudnya ketika Bro ngomong soal scale up gitu ya, apa sih Bro yang Bro lihat? Maksudnya kenapa sih kita mesti lakuin hal ini gitu? Karena kondisinya kan dari Bro juga sempat cerita begitu resign akhirnya Bro bisa scale up lebih cepat gitu ya untuk perusahaan Bro. Boleh nggak Bro diceritain dari sisi pandangnya Bro? Nah, cara scale up ya. Jadi kalau satu orang kalau ini lebih berkuasa gitu kan, kita bilang berkuasa lah ya. Jadi semuanya kita harus mendengar decision dari dia gitu loh. Kita nggak bisa kalau dia gua nggak mau deh, ya udah. Jadi terserah. Wah, udah takut kita kan, wah deg-degan nih. Jadi semuanya kita harus turutin dia gitu loh. Tapi kalau tanggung jawab sama wewenang dia kita bagi secara merata, itu lebih dulu kita penglihatannya ya berbeda gitu. Jadi semua orang mempunyai core masing-masing gitu. Jadi mempunyai satu
ya terus mempunyai pandangan yang berbeda dan bisa memberikan input sesuai dengan kapasitas masing-masing gitu. Misalkan kita tanya, oh gua mau beli kapal, saya mau convert nih dari sisi mungkin single engine dari twin engine itu gimana? Nah kalau kita tanya ke orang procurement ya ngomongnya cost, nggak bisa, costnya tinggi gara-gara budget. Nah kan gitu tuh simple, karena memang fokus dia, target dia yaitu reduce cost. Beda juga kita jangan bilang itu deh, kita lebih gampang ngomong tentang oli, oke? Oli itu pelumas ya, pelumas. Jadi kalau kita ngomong dengan procurement itu pasti reduce ya, Pak beli yang paling murah, oke? Simpelnya ya. Karena saya nggak tahu teknis, kita bilang, oh ini harganya berapa? 5 juta. Yang sebelah mana? 6 juta. 5 juta ada deh. Pelumas saja kan, ya udah 5 juta. Tapi pandangan dari, misalkan kita ada, kalau kapal ada namanya port engineer. Port engineer ini adalah bisa dibilang bagian teknisnya lah. Dia akan bilang 5 juta, 6 juta, dia nggak akan tanya tentang harga. Ya 5 juta tahan berapa jam? Gua ganti. Dia tanya kan. Ini 250 jam baru diganti olinya tahan. Oke, ketahanan olinya itu ya. Kalau 6 juta berapa? 6 juta 500 jam. Oh ya 6 juta aja dong. Ya dia karena dia tahu teknis gitu kan. Nah, kenapa kalau kita lihat 5 juta tahan 250 jam. Berarti untuk running kapal itu 500 jam, gua butuh 2 kali lipat 10 juta. Dibanding dengan 600 jam yang hanya tadi 500 jam ya, hanya 6 juta tambah 1 juta udah double sebenarnya. Jadi 6 juta versus 10 juta. Ini udah beda. Tapi kalau kita tanya satu orang procurement, oh beli paling murah habis. Jadi 1 tahun dikali berapa 12 kapal, wah berapa M kita bisa saving. Yang orang procurement itu nggak kelihatan, tapi orang teknis itu kelihatan. Nah, inilah kenapa kita bilang tidak boleh terlalu dependent on satu orang. Jadi sesuai kapasitas masing-masing, sesuai core masing-masing, dan setiap orang tuh dikasih KPI gitu. Masih banyak contoh-contohnya deh, tapi yang paling gampang saya kasih pelumas biar ngerti deh teman-teman. Yes. Yeah. Nice. Jadi memang itu tujuannya, brother ya. Kalau dibagi-bagi tanggung jawabnya, nggak ada satu yang lebih berkuasa daripada yang lain. Bahasanya berkuasa gitu teman-teman ya. Jadi berkuasa dan istilahnya keputusan juga bisa dibagi-bagi pemikirannya gitu brother ya. Betul. Dan core-nya lah Mas, kalau orang teknis ya dia pasti ada pemikiran secara teknis itu gimana. Gitu. 5 juta sama 6 juta cara menentukannya beda caranya. Tanya saya aja saya bingung. Jadi saya aja pasti lihat secara bird view ya, secara keseluruhan itu how the company should operate, how the company should kadang kita tidak dibutain sama visi, lihat terus visi misinya tapi nggak tahu yang bawah suffer gitu loh. Yes, agree. Oke. Brothers, pengen tanya satu lagi hal yang cukup mungkin akan diperlukan atau mungkin akan dipikirkan oleh teman-teman juga. Bro tadi sempat cerita bahwa untuk masuk divisi perkapalan juga bukan hal yang gampang ya brother ya. Bahwa jadi banyak juga masuknya juga, satu pasti permodalan gitu ya, 2 juga terkait dengan mafia tadi yang Bro ceritain ya. Bisnisnya keras gitu ya. Memang itu sering didengungkan oleh teman-teman yang di perkapalan ya. Terus yang ketiga juga nggak tahu juga rule of the game-nya di sana gitu ya, dan mungkin banyak fraud dan kawan-kawan. Nah, apa nih Bro? Kalau dari Bro sebagai pemain di sana atau pembisnis di sana gitu, apa Bro yang mungkin perlu teman-teman milenial ketahui gitu ya, atau teman-teman yang akan mencoba untuk masuk di industri perkapalan, itu apa sih yang mereka perlu lakukan atau perlu lakuin, dan kira-kira apa sih Bro yang bisa disupport dari yang Bro sempat sampaikan tadi, ada zonasi gitu ya terkait dengan platform untuk menghubungkan gitu ya, dan juga komunitas tadi yang kapal aku gitu ya. Mungkin apa Bro yang mungkin bisa diceritakan ke teman-teman sekalian terkait? Kalau di maritim ya itu kayaknya masih banyak deh, masih potensi untuk teman-teman yang mau bergerak di mulai berkarir atau membuka bisnis di maritim Pak ya. Ya Bro ya. Oke. Yes. Maritim itu besar banget deh. Kalau potensi yang mau digarap itu nggak habis-habisnya. Indonesia kan negara maritim ya pertama ya. So everything about maritim is
Dan maritim ini masih mempunyai banyak pertolongan nih sebenarnya. Kita tahu kan di transportasi laut sendiri, logistik cost kita aja 23% lah dari PDB. Yes. Ya kan dibanding dengan tetangga 8%, Singapura 8% dan 12% yang di Thailand ya atau di mana. Nah, berarti secara transportasi laut itu kita masih lemah, masih bukan lemah ya, masih mempunyai berbagai macam kendala gitu. Yang salah satu yang zonasi try to help ya itu karena nggak ada cargo imbalance ya, kita bilang cargo imbalance. Jadi kalau di Jakarta itu pasti bagus deh, maksudnya logistik cost dan sebagainya macam, harganya pasti bersaing. Tapi kalau kita lihat di Sulawesi, lihat di Irian, wah udah deh, Papua, harganya 2 kali 3 kali lipat. Kenapa? Karena itu juga karena nggak ada kargo baliknya nih. Jadi misalkan kita kirim dari Jakarta ke Papua harganya murah, balik lagi itu mungkin akan mahal karena ruang kapal itu misalkan bisa muat 1.000 ton ya, 1.000 ton. Baliknya itu cuma misalkan 50% deh atau 40%, 400 ton. Nah ini 400 ton ship owner kan nggak mungkin mau rugi ya. Operational cost-nya sama, BBM-nya sama, bayar gaji sama. Ya akhirnya operational cost itu dan segala biaya dibagi ke 400 ton ini. Yang dimana menyebabkan biaya dari timur ke barat ini ya ke Jakarta terutama itu mahal banget gitu loh. Jadi banyak sih potensi bisa garap. Misalkan kemarin kita tahu seperti di Labuan Bajo ya. Labuan Bajo dulu kan nggak ada namanya Labuan Bajo ya, namanya juga apa ya, Pulau Komodo deh. Ya kan orang-orang pada Pulau Komodo ada apanya sih? Dari ke sana gitu. Nah, dengan sekarang adanya Labuan Bajo, ada pinisi-pinisi, kapal-kapal pinisi, akhirnya kan berkembang. Daerah itu berkembang, ya akhirnya banyak dong hotel mulai dibangun, ya kan hotel dibangun, gedung-gedung perkantoran mulai dibangun, ya itu akhirnya kapal-kapal banyak ke sana nih, ada router ke sana. Sekarang kan pelabuhan Labuan Bajo juga udah dibangun. Nah ini juga karena ekonominya grow gitu loh. Kalau selama ekonominya nggak growing atau ekonominya sama, itu tetap mau disubsidi sampai apapun tetap harganya tetap mahal karena nggak ada ekonomi di sana yang nggak ada muatan baliknya lah gitu. Jadi kita bisa jangan melihat dari sisi kapal aja sih, kita bisa melihat dari sisi pariwisata ya kan. Kalau kita lihat di Papua ini kan kadang kenapa mahal karena belum ada berarti muatan baliknya, berarti ekonominya masih kurang. Apa nih yang bisa kita lakukan di Papua? Bisa aja kita jadi juragan sawit di sana, bisa juga. Berarti kan banyak potensi yang belum digarap ya. Jadi maritim itu besar, bisa dari sisi pariwisata, bisa dari sisi kapalnya, bisa dari sisi pertambangan, perkebunan dan sebagainya sih. Jadi kita jangan lihat maritim itu berarti kapal, jangan. Kita lihat itu harus lebih besar lah gitu. Gitu sih bro. Nice. Berarti kalau sambungannya dengan apa yang bro milikin, tadi yang bro sempat ceritakan terkait dengan sonasi, terkait dengan kapal aku ya. Apa sih bro yang bisa disupport dari mungkin komunitas atau mungkin dari platform gitu ya, yang mungkin sudah bro siapkan untuk teman-teman sebagai pengusaha milenial gitu ya, yang mungkin mau mencoba peruntungan di bisnis perkapalan. Apa nih bro yang mungkin dipersiapkan atau perlu mereka tahu bro dari apa yang sudah bro siapkan untuk teman-teman sekalian? Sorry masnya, zonasi itu gimana coba? Nah, maksudnya kan bro sudah siapin ada platform zonasi gitu ya untuk teman-teman. Maksudnya kan juga bro di dalamnya zonasi juga kan ya untuk platform tersebut. Terus terkait dengan kapal aku yang komunitas. Maksudnya kira-kira dari teman-teman yang mungkin tertarik untuk masuk ke bisnis perkapalan, kira-kira
support apa sih bro yang bisa dilakukan atau yang bro perlu sampaikan ke teman-teman? Mungkin mereka nggak perlu worries karena di zonasi ada A, B, C, D, F, G atau apa mungkin yang perlu mereka tahu mereka. Oke. Kalau semua bisnis yang sukses itu pasti tadi ya lahir dari suatu masalah gitu loh. Yes. Jadi kalau mau membuat bisnis itu harus lebih kita melihat is a things that solve problem, not something good to have. Ada orang yang membuat karena is a good to have. Kalau ada lebih bagus, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nah, di situ mungkin agak susah untuk scale-nya ke depan atau untuk membuat satu bisnis yang akan yang bisa bertahan lama ya. Jadi pertama itu, jadi kita harus lihat apakah kita trying to solve one problem atau memberikan suatu impact kepada lebih banyak impact, berarti impact yang besar ya, scale big impact ke masyarakat di Indonesia. Apakah itu bisa? Kedua ya kalau bisa ya, kalau zonasi itu kita mending membuat semacam MVP ya. MVP itu minimum viable product. Nah, MVP itu ya semacam prototype ya. Jadi kita jangan langsung, saya lihat banyak teman-teman yang langsung spendingnya kenceng gitu loh. Spendingnya itu seperti apa ya? Kayaknya bisnis ini bisa sukses, langsung mereka spending deh 1M berapa masukin. Nah, akhirnya gagal. Ketika gagal ya mereka dropnya terlalu dalam, kadang nggak bisa naik, nggak bisa bangun gitu loh. Kalau bisa ya kita gagal, tapi gagalnya jangan kayak tadi lah, tuition cost doang, kita treat as tuition cost, ya kan. Jadi jatuhnya itu bangkitnya cepat juga, ya kan. Jadi itu dibutuhkan MVP. MVP itu semacam prototype ya. Jadi kita harus pertama ya cek MVP itu semacam prototype yang sangat sederhana, di mana kita bisa demokan kepada mungkin potensial customer kita deh. Kita demokan ke mereka, Pak, kayaknya kira-kira akan tampilannya akan seperti ini. Kita bisa klik sana, klik sini, akhirnya kita dari sana kalau oke, kita develop lagi. Nanti kita panggil lagi mereka untuk memvalidasi, dan kita yang paling penting itu juga memvalidasi ya tadi ya, memvalidasi melakukan market survey gitu. Saya pertama kali dulu pakainya apa? PowerPoint. PowerPoint, ketika klik next, klik ini ke slide A, klik ini ke slide B. Orang ngirain oh ini udah prototype ya, sebenarnya bukan, presentation PowerPoint sebenarnya. Nice. Setelah dari PowerPoint akhirnya kita develop lagi menggunakan apa ya? Kalau bisa di apa itu pakai Fiverr. Kalau tahu Fiverr.com itu juga itu luar negeri ya, luar negeri. Tapi kita bisa mencari jasa-jasa yang sangat murah deh, starting for $5 untuk membangun prototipe kita. Udah itu nanti kita ngundang lagi semua stakeholder atau potensial customer untuk melakukan testing again, beta test nanti, ya kan, testing. Wah, ini susah nih digunakan. Nah, itu juga kita harus solve dulu. Jadi kemarin di zonasi kita invite hampir sekitar 30 ship owner untuk datang mencoba prototipe kita. Dan itu kita setiap meja kita taruh satu orang untuk melihat gimana kita untuk melihat timing dari mulai mereka register sampai mencari kargo sampai mendapat penawaran. Itu kita catat berapa detik stucknya di mana. Jadi kita catat, oke, ini 2 detik register, bisa 3 detik. Wih, sampai sini dia tanya gimana kok nggak terima email. Oh, berarti ini email kita masuknya terlalu pelan. Kita cek deh server email kita ada masalah nggak gitu loh. Kebanyakan orang stucknya di email itu nunggu email 5 menit. Nah, ini kan something wrong. Oke, kita cek lagi deh di email server kita. Nah, gitu-gitu sih. Jadi kita lakukan survei, dan harga aja kita tanya ke cargo owner, ke stakeholder customer kita.
kalau kita kasih harga segitu gimana? Kemahalan nggak? Kamu beli nggak? Katanya, wih kemahalan, nah ini ngapain? Lu ada yang lebih murah A, B, C, D. Oh, berarti kemahalan nih. Oke, kita reduce lagi. Kalau beli ini tambah ini dapat ini harganya segitu berapa? Oh, menarik nih. Oke, kita catat gitu. Jadi dari sana baru kita slowly develop menjadi produk yang juga bukan produk yang langsung jadi gitu loh. Jadi kita produk juga bertahap. Jadi kita bisa launching secara bertahap juga. Jadi jadi kamu nggak spending too much, ya kan? Nah itu kamu kalau ada kesalahan, kamu jatuhnya bisa bangunnya lebih cepat. Jangan jatuh langsung drop, langsung KO, langsung masuk ICU, nggak bisa bangun itu. Karena bilang apa celaka 12 gitu. Gitu sih. Jadi kalau misalnya Bro tadi sempat sampaikan juga kondisinya dengan OpenSea ini kan juga Bro banyak testing juga ya terhadap customer-nya Bro gitu ya, dan vendor-vendor. Dan mungkin teman-teman nanti yang misalnya mereka punya bisnis kapal atau mereka yang malah butuh produknya Bro, mereka bisa coba ya untuk menggunakan OpenSea gitu ya, langsung dapat penawaran otomatis dari server email gitu ya. Boleh, ya bisa coba sih. Kalau kita sementara kalau zonasi ini accept ship owner sama cargo owner untuk terlebih dahulu. Ke depan kita akan buka untuk galangan kapal dan lain-lain sih. Dan kita juga lagi mencari beberapa partner yang bisa kolaborasi bareng. Jadi kalau teman-teman yang tahu tentang pelabuhan, kadang kita ship owner juga kita harus lihat ya, nggak semua pelabuhan itu bisa dimasuki kapal. Karena kita tahu Indonesia ini sungainya berapa banyak ya. Sungai itu kan pasti dangkal ya, dan jembatan itu ya jembatan berapa meter. Kadang tanker aja nggak bisa masuk karena jembatan itu 15 meter, ada 10 meter. Jembatan inilah ya jembatan untuk kadang ada harus lewatin jembatan untuk untuk car, untuk passenger dan sebagainya. Kadang susah dilalui karena yang kita terlalu tinggi dan mentok di jembatan. Nah, ya teman-teman kalau ada yang bergerak di bidang pelabuhan, yang tahu tentang kondisi setiap pelabuhan itu mungkin kita bisa kolaborasi ya, karena kita juga sekarang kita bilang sekarang adalah masa kolaborasi. Yes. Kan dominasi enggak zaman. Ya buat teman-teman guys ya, nanti yang teman-teman yang nonton live hari ini ya, teman-teman juga boleh nanti kalau memang kalian bisa atau pas gitu ya, usahanya bisa bersambung dengan Bro Roland gitu ya. Dan teman-teman boleh ya langsung mungkin DM ke Instagram gitu, apa diperbolehkan brothers? Boleh, langsung aja. Nah, boleh ya teman-teman, nanti kalau mau langsung cari aja Roland Permana ya di Instagram ya, langsung kelihatan ada, Anda cari di search saja langsung kelihatan, Anda tinggal follow gitu ya, follow dulu guys, follow dulu ya, terus di di DM ya, kalau nggak di follow nanti waktu DM nggak kelihatan soalnya, harus di follow dulu baru di DM ya. Terus nanti kalau teman-teman juga boleh liatin tuh Sonasi, itu juga keren ya, teman-teman bisa pelajarin ya. Gimana sih ternyata industri perkapalan itu nggak seperti yang dulu gitu ya, ternyata sekarang sudah punya seperti Gojeknya tapi perkapalan guys, dan ini keren gitu ya. Jadi teman-teman boleh liatin, dan teman-teman yang mungkin kepingin belajar untuk di komunitas ya, ada juga nama komunitasnya kapal aku brother ya, kapal aku, silakan join di sana, bisa belajar ya, banyak sekali pembelajaran yang bisa dipetik ya, terutama memang kalau Anda misalnya sebagai eksporter atau impor, ini zonanya bisa ekspor impor juga brother, atau hanya di lokal yang ekspor impor bisa. Jadi ekspor impor guys, ekspor impor ataupun Anda lokal kirim dari pulau ke pulau. Nah ini juga perlu belajar juga ya, karena industri perkapalan kan memang cukup keras gitu ya. Jadi kalau Anda mendapatkan yang penting mendapatkan tempat yang tepat untuk belajar ya, mendapatkan komunitas yang tepat untuk belajar, mendapatkan partner yang tepat untuk belajar, itu yang penting ya, karena sekarang kita nggak bisa belajar sendiri, kita sudah nggak waktunya lagi zonanya kompetisi yang gimana ya. Memang tetap ada kompetisi, tapi akan lebih baik kalau kita bisa kolaborasi. Itu ya brother Loran ya.
Betul, Mantap. Sip. betul Bro Deddy. Siap. Oke, brother, mungkin pertanyaan terakhir, brother, sekaligus menutup acara The Office hari ini, ya. Kira-kira, brother, sebagai pengusaha yang sudah berkecimpung di dunia ini, gitu ya, kira-kira apa sih pesan-pesan yang mungkin Bro perlu sampaikan? Mungkin tidak hanya terbatas untuk dunia perkapalan aja ya, bisa cukup luas. Tapi mungkin apa sih pesan-pesan dari Bro untuk teman-teman yang nanti yang lagi menonton, yang sedang berjuang gitu ya, yang sedang mungkin lagi jatuh bangun juga di dalam bisnisnya. Kira-kira apa nih Bro pesan-pesan dari seorang Bro Roland? Silakan. Oke, pesan terakhir. Jadi kalau biasanya ditanya ya apa ya, kita ibarat kalau kita nendang bola ya, kita main soccer deh, soccer. Kalau teman kita nendang bola ke atas gitu kan. Jadi kalau orang pesimis itu pasti lihat, wah kejauhan, males deh, kayaknya bakal nggak nyampe, dia lari juga nggak dapet. Itu orang pesimis. Dan orang optimis bilang, wah itu kayaknya anginnya nanti ditiup angin, pasti jatuhnya ke saya itu. Nah, tapi dua-duanya salah, jangan terlalu optimis dan jangan terlalu pesimis. Jadi orang itu harus realis gitu loh. Jadi harus benar-benar tahu kondisinya tuh gimana. Kalau memang bolanya itu kita lihat, anginnya kenceng nih, bolanya akan lebih jauh ya. Jadi kita harus lari. Jangan terlalu optimis. Nanti juga tiba-tiba turun kok. Nanti itu arah anginnya akan beda kok. Gitu. Jangan terlalu optimis juga dan jangan terlalu pesimis. Yang penting become a realist. Itu aja, Bro. Oke, nice. Thank you so much, brother. Very insightful ya, teman-teman. Pasti banyak belajar juga dari Bro Roland hari ini ya. Dari seorang IT ya, dari seorang engineer IT teknologi ya, become ya, spesialis in professional in shipping industry company, and then sekarang punya bisnis sendiri perkapalan, bahkan punya banyak bisnis yang lainnya, malah mengumpulkan orang-orang sampai akhirnya bisa berkecimpung di bisnis perkapalan dan menciptakan kemudahan untuk orang-orang yang lain. Jadi satu pengalaman juga buat teman-teman seperti yang sempat Bro Roland sampaikan, teman-teman ya, bahwa kalau teman-teman berbisnis, kasihlah value ya, bahwa Anda bukan hanya berpikir dapat cuan ya, tapi kalau Anda punya problem, Anda bisa solve problem, atau Anda bisa lihat orang lain punya problem dan Anda bisa solve problemnya, and then you can make your business. Jadi kamu malah bisa membuatin bisnis baru gitu ya, untuk bisa bantuin orang. Dan tetap masukin value di sana guys. Jadi jangan hanya cari uang, tapi value yang baik tetap harus kalian berikan. Kenapa? Karena bisnis itu is about bukan hanya money ya, tapi bagaimana bisnis Anda bisa bermanfaat ya. Karena bisnis yang bermanfaat pasti bisa lebih banyak, pasti bisa lebih berkembang daripada bisnis yang hanya cari cuan saja. Gitu. Oke, thank you so much Bro Roland. Semoga acara hari ini bermanfaat buat teman-teman, dan pasti ya teman-teman yang happy kasih like ya, kasih jempol ya, dan juga jangan lupa follow Bro Roland, follow Sonasi, follow Kapal Aku ya, dan yang belum nonton, yang belum follow The Consulting juga silakan follow The Consulting ya, dan follow di Snapchat juga saya. Oke, thank you so much ya Bro Roland, thank you. Thank you. Lagi di lain kesempatan, brother. Siap. See you semuanya. See you.